Pemerintah selalu sibuk untuk membangun proyek-proyek baru. Mega project adalah sesuatu yang dipersiapkan bukan untuk dinikmati hari ini, tetapi untuk dinikmati oleh generasi di masa depan. Lalu proyek-proyek itu sejatinya juga menciptakan kesempatan ekonomi. Tapi hari-hari ini kita menyaksikan ada banyak proyek yang terancam mangkrak, tidak diteruskan, berhenti di tengah jalan, dan kita biarkan. Kita tidak merasakan bahwa itu adalah beban ekonomi. Sesuatu yang sudah dibangun harusnya back to back. Ada spending, ada biaya, ada cost, tapi juga harus ada revenue, ada perputaran ekonomi, ada gerakan di situ karena orang bisa menikmati. Lalu kemudian bisa menimbulkan efek-efek lainnya. Hari-hari ini kita menyaksikan Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memerintahkan untuk membongkar tiang-tiang monorail di Jakarta. Berapa tahun ya tiang itu mangkrak. Dulu direncanakan monorail adalah transportasi publik yang bisa mengurangi beban penduduk Jakarta. Masih ingat kan dulu ketika kita merasakan Jakarta itu macet total. Saya berapa kali pergi tidak bisa bergerak berjam-jam diam di tempat. Bahkan tidak ada toilet di jalan tol. Tapi apa yang harus dilakukan? Sampai kemudian akhirnya muncul solusi-solusi baru. Gubernur berganti datang dengan pilihan-pilihan baru. Jadi kemudian dikembangkan LRT, MRT dan sebagainya. Monorail yang sudah dibangun tiang-tiangnya tidak diteruskan, mangkrak. Dan kita sering lupa bahwa di situ ada hutang bank, di situ ada proyek yang mangkrak, ada rencana ekonomi yang tidak jadi bergerak. Dan akhirnya kemudian kita biarkan. Tapi hari ini kita juga mendengarkan ada banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak. Kalau Anda pergi ke berbagai daerah, di sana Anda bisa melihat sendiri. Ada terminal, bandar udara, ada jalan kereta api yang tidak diteruskan, ada yang sudah pernah dibangun, lalu kemudian besinya terputus-putus. Lalu kemudian kita lihat lagi ada gedung pasar, gedung sekolah. Banyak sekali gedung-gedung mangkrak. Dan salah satu penyebabnya adalah ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, kebijakan berubah. Yang lama hanya tinggal melihat bangunan tua dan kemudian mangkrak. Tapi yang baru tidak mau meneruskan. Bahkan kita juga menyaksikan kan apa yang terjadi dengan Hambalang, Wisma Atlet. Wah, setelah Pak SBY berakhir kemudian ceritanya buruk sekali. Lalu kemudian IKN sekarang kita menyaksikan. Ini masa depannya bagaimana IKN. Sampai kemudian saya pernah mengatakan, kalau pemerintah tidak mau berikan kepada kami para pendidik. Barangkali kami bisa membuat itu menjadi tempat untuk pendidikan yang baik untuk Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Potensinya besar, masyarakat di sana tengah menikmati ekonomi yang sedang baik hari ini, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Tapi kan sekolahnya juga harus dibangun supaya mereka juga bisa memiliki masa depan. Nah, kalau ini bisa dibangun menjadi pusat pendidikan yang baik, saya kira ceritanya akan lain. Lalu kemudian kita lihat lagi Masjid Al-Jabar di Jawa Barat. Ini dibangun dan dibangga-banggakan oleh Gubernur Ridwan Kamil saat itu. Bangga sekali. Dan biayanya itu sekitar 1 triliun rupiah. Tapi apa jadinya setelah Ridwan Kamil tidak jadi gubernur? Kita lihat sekarang warnanya kok sudah mulai kusam. Gak tahu apa yang terjadi. Dan kelihatannya gubernur tidak ingin meneruskan yang berikutnya ini. Lalu kita juga saksikan bandara. Waduh, ada beberapa bandara ini dibangun dengan biaya yang sangat besar. Mangkrak sih tidak, tetapi bagaimana mau bekerja kalau pesawat tidak datang. Kemudian infrastruktur penunjangnya tidak dibangun, jalan menuju ke situ tidak disediakan. Mau jadi bandara haji tetapi kemudian ya tidak ada wisma hajinya dekat situ. Juga ada bandara yang sebetulnya bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi. Ini ada banyak sekali, Purbalingga dan sebagainya. Mana itu? Bahkan kemudian Gudang Garam membangun lapangan terbang di Kediri. Lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah. Tetapi apa jadinya kalau pesawat tidak datang dan kemudian akhirnya kita mendengar kabar bandara itu sepi. Sayang ya, apa sih jadinya negeri ini kalau kita semua membiarkan kayak begitu? Bagaimana tuh kabarnya Meikarta? Itu dulu 278 triliun katanya investasinya. Ini Indonesia ingin maju tetapi membiarkan segala sesuatu mangkrak. Mangkrak juga karena penerusnya mengabaikan, karena pendahulunya sangat mengaitkan dengan dirinya. Lalu kemudian di situ ada bau korupsi, ada bau penyimpangan, macam-macam lah ini penyebabnya. Kadang-kadang kita harus melihat yang namanya mega project itu memang tidak dibikin untuk generasi ini. Saya masih ingat katakanlah 20 tahun yang lalu ketika pergi ke Cina, kita bisa menyaksikan infrastruktur besar kendaraan tidak ada di jalanan. Bukan cuma jalanan yang besar, jembatan besar, lalu kemudian saluran airnya, gorong-gorongnya besar sekali. Sampai saya berpikir Cina itu selalu membangun yang besar ya, seperti tembok raksasa itu. Tapi ya begitulah, tidak jelas begitu karena tidak ada kendaraannya.
Tapi rupanya itu dipersiapkan untuk 20 tahun mendatang. Dan hari ini kita menyaksikan ekonomi Cina seperti itu. Lalu kemudian jalanan sudah padat. Tapi hari ini Cina begitu bangga karena langitnya tetap biru. Bagaimana Indonesia? Di seluruh Indonesia banyak sekali bangunan-bangunan infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik yang terancam mangkrak. Padahal kalau kita hidupkan itu, ini ada suatu proyek besar yang bisa menggerakkan ekonomi. Pemimpin hendaknya jangan sekedar membangun hal yang baru, tapi hidupkan dong yang sudah ada. Bukankah dulu misalnya saja Rumah Sakit Fatmawati itu juga sempat diragukan masa depannya. Karena ini namanya terkait dengan nama istri dari Presiden pertama. Lalu kemudian juga warisan dari Bung Karno pada saat itu. Waduh, gegap gempita dibangun pada zaman Bung Karno lalu tidak diteruskan lalu terancam mangkrak. Misalnya saja Monas, itu tahun 61 diletakkan batu pertamanya. Tapi baru jadi tahun 1973. Lalu kemudian Masjid Istiqlal itu juga dibangun dari tahun 1950-an, lalu 1961 peletakan batu pertama, baru kemudian diresmikan 1978. Setelah Bung Karno jatuh, ekonomi kita juga porak-poranda, tapi kemudian sempat juga terancam mangkrak. Tapi Pak Harto kemudian membangunnya, meneruskan kembali. Sama juga dengan Krakatau Steel. Ini pabrik baja yang juga nyaris bangkrut, yang dibangun dengan dana dari Uni Soviet. Ada pinjaman di sana, ada bantuan di sana. Dan akhirnya kemudian diteruskan, tapi pendekatannya dengan cara berbeda. Ini ketika para teknokrat melihat bahwa Indonesia memerlukan pabrik baja yang mumpuni untuk membangun ekonomi kita masa depan. Dibangun pelabuhan, pendekatan ideologis dirubah. Ini kan juga mirip dengan GBK. GBK itu ya sekarang kita bisa melihat kalau kita ikut Car Free Day, olahraga, lari di sana, wah nyaman sekali. Tapi pada masa itu dibangun oleh Bung Karno dengan pendekatan ideologis karena pada masa itu dia ingin menantang Barat, imperialisme. Bahwa dia bisa membuat Ganevo untuk menantang Olimpiade. Lalu kemudian juga sebelumnya dibikinlah Asian Games di sana. Gegap gempita kita punya sesuatu yang bagus. Tidak selesai, lalu kemudian tidak diteruskan dan sempat terhambat. Tapi akhirnya pemerintahan Orde Baru juga melihat ini bagus karena terletak di tengah kota dan bisa diteruskan untuk pengembangan kegiatan olahraga nasional. Dan akhirnya kemudian diselesaikan. Tapi gimana ya hari ini? Karena percakapan publik itu selalu inginnya adalah sesuatu yang sudah terjadi terkait dengan pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin pasca reformasi ini banyak yang tidak dihormati oleh publik setelah mereka tidak menduduki jabatannya lagi. Ya salah satu sebabnya ada aspek-aspek bau-bau korupsi, ada masalah campur tangan keluarga, ada hal yang membuat akhirnya pemimpin tidak direspekti oleh masyarakatnya. Akhirnya proyek mereka pun juga tidak direspekti oleh para penerusnya. Ini ancaman serius bagi bangsa ini. Haruskah kita seperti itu hidupnya? Nah, banyak pelajaran yang tentu bisa diambil karena ternyata begitu diteruskan oleh penerusnya baru ditemukan biaya ternyata membengkak. Ada istilah yang sekarang sangat populer, cost overrun, biaya membengkak luar biasa. Tapi seringkali ketika dibangun, pemimpin kemudian mencari cara agar dapat direstui publik. Maka proposal diajukan oleh para pengusaha, para kontraktor dan sebagainya, biayanya tertulisnya tidak sebesar yang seharusnya. Ini semata-mata adalah untuk mendapat dukungan publik. Tapi begitu dijalankan ternyata ada biaya tak terduga. Ada kontur jalan yang berbeda, tanahnya berbeda, ada biaya-biaya baru. Ditambah lagi masalah perizinan, rumit di antara para pemimpin itu juga bertengkar. Kita kemudian masuk dalam pusaran perdebatan antara para vendor. Kereta cepat misalnya, pertikaian antara Jepang dan Cina itu terasa sekali. Yang kalah tentu tidak bisa menerimanya. Lalu kemudian pengamat-pengamatnya pun muncul. Jagoan-jagoannya muncul ke publik. Dan akhirnya membesar-besarkan kesalahan lawannya. Dan akhirnya kemudian kita menjadi curiga. Ya kecurigaan juga tidak selalu jelek. Karena faktanya di dalamnya juga ada hal-hal yang bau amis tentu harus dilakukan pemeriksaan. Nah kemudian juga ada peristiwa pergantian politik. Misalnya saja pembangunan kereta cepat di California. Itu jaraknya cukup jauh. Tetapi sudah dicanangkan sejak tahun 2008. Sampai sekarang tidak selesai. Biayanya membengkak besar sekali. Dari sekitar 33 miliar US dollar membengkak menjadi 128 miliar US dollar. Kita membengkak 1,2 miliar US dollar kereta cepat kita. Karena jaraknya juga hanya Jakarta-Bandung. Tetapi di negara itu bengkaknya luar biasa. Gubernur beralih tadinya orang Demokrat menjadi orang Republik yang tidak mau meneruskan. Memang politik bisa membuat kita menjadi sangat kisruh. Tapi peristiwa politik ini ada di mana-mana. Sebut saja misalnya pembangunan Sydney Opera House. Kalau kita pernah pergi ke Sydney kita akan lihat. Itu adalah bangunan yang sangat megah
Yang menjulang ada di tepi pantai dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Jadi menimbulkan pariwisata, banyak sekali kapal yang kemudian menawarkan jasa dan orang bisa melihat dari laut, menyeberang, melihat dari sisi yang berbeda. Dibangun dengan melakukan sayembara pada tahun 1956. Lalu pemenangnya diketahui adalah arsitek dari Denmark. Lalu 1957 mulai dibangun, diteruskan, tapi 1965 situasi politik di Australia, khususnya di Sydney berubah. Wali kota ganti, lalu kemudian dia menunjuk arsiteknya orang lain. Dan ditugaskanlah semacam kepala dinas PU untuk memimpin. Arsiteknya kemudian meninggalkan, marah. Karena bertahun-tahun tidak selesai, dicanangkan tetapi kemudian tidak diteruskan. Tapi masyarakatnya tidak ingin proyek itu mangkrak. Masyarakat ingin jadi terus karena mereka tahu bahwa ini ada dampak ekonominya. Akhirnya wali kota tidak punya pilihan untuk meneruskan walaupun mereka juga melihat ada bau-bau korupsi. Baru tahun 1973 Sydney Opera House itu bisa dipakai. Hari ini kita menyaksikan mereka mempunyai sekitar 10 juta orang yang menonton berbagai pertunjukan di dalam Sydney Opera House. Ada macam-macam pertunjukan, ada orkestra, ada drama, ada bodybuilding dan lain sebagainya. Arnold Schwarzenegger bahkan pernah mempertontonkan ototnya di sana. Penontonnya luar biasa banyaknya dan mereka mempunyai banyak sekali pertunjukan dalam 1 tahun. Luar biasa. Ini adalah warisan yang dulu diduga akan mangkrak tapi ternyata bisa menimbulkan kegiatan ekonomi bagi generasi berikutnya. Tapi Sydney Opera House kan hanya satu cerita sendiri. Kalau kita pergi ke Spanyol, kita juga ditunjukkan ada satu bangunan yang sangat indah di Barcelona. Namanya adalah Sagrada Familia. Itu bangunan indah sekali, warisan dari arsitek yang namanya Gaudi. Gaudi bukanlah perintis, karena sebelumnya dibangun tahun 1882. Baru kemudian 1883 Gaudi memimpin untuk melakukan pembangunan dari Basilika ini. Nah, Basilika ini memang indah sekali. Dan kalau kita datang ke sana, kita lihat ini bangunan ini kok nggak selesai, tapi turisnya banyak sekali. Itu sudah mendatangkan turis. Lalu kemudian pada tahun 1926 terhenti proyek itu karena Gaudi meninggal dunia. Dan menariknya adalah dokumennya tidak bisa dibaca, tidak dilihat oleh orang-orang lain. Ada masalah perizinan, ribut sekali. Untungnya ini tidak dibiayai uang negara, tapi dibiayai oleh donasi publik. Akhirnya kemudian publik memberikan donasi terus-menerus. Tapi itu 1 abad tidak selesai itu. Dari 1882 sampai sekarang belum selesai. Baru diperkirakan bisa diresmikan tahun depan. Bahkan rumor mengatakan katanya kalau itu jadi akan terjadi kiamat katanya. Benarkah demikian? Kita tidak tahu. Ini adalah ramalan-ramalan dan ocehan-ocehan belaka. Tapi yang namanya proyek mangkrak ini hampir terjadi di seluruh dunia. Misalnya saja kalau kita bicara tentang terusan Panama. Wah, Panama ini adalah kisah yang sangat menarik sekali. Dibangun sejak zaman Spanyol. Spanyol melihat ini adalah terusan yang bisa membangun mereka menjadi jagoan maritim dengan perdagangan internasional. Kita bisa melihat misalnya ini menghubungkan antara Atlantik dengan Pasifik. Jadi kalau terusan itu dibangun luar biasa. Tapi Spanyol tidak mempunyai kemampuan, tidak punya keahlian. Akhirnya kemudian diteruskan oleh orang yang pernah membangun terusan Suez. Namanya Ferdinand de Lesseps. Ini kalau kita masih ingat sejarah waktu zaman kita sekolah di SMP SMA itu diajarkan kan. Tokoh namanya Ferdinand de Lesseps. Nah Ferdinand de Lesseps ini kemudian membangun tahun 1881. Sama juga dengan terusan Suez yang juga melewati masa ketidakpastian, ada penyakit, kolera dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga pernah akan digagalkan oleh pemerintahan setempat karena Inggris tidak senang kalau Prancis berhasil membangun terusan itu. Tapi kemudian akhirnya Prancis meneruskannya di terusan Panama dan membuat masalah yang serupa. Ada bencana wabah, banyak orang mati. Yang mati itu tidak tanggung-tanggung, lebih dari 20.000 orang. Pada masa itu kan besar sekali. Ada macam-macam wabah. Lalu kemudian mereka tidak kenal kontur tanahnya. Namanya juga hutan di Amerika Latin itu, belantara. Akhirnya gagal proyek itu ditangani oleh Prancis. Akhirnya dijual kepada pemerintah Amerika Serikat. Ruginya Prancis itu sekitar 8 miliar dolar. Dan itu menimbulkan skandal Panama yang terkenal di Prancis. Dan kemudian beberapa tokoh politik yang jatuh menjadi tidak dihormati di masyarakat Prancis. Nah, Amerika membeli proyek yang sudah rugi 8 miliar US dollar itu dibeli dari Prancis dengan harga hanya 40 juta dolar. Kemudian diteruskan oleh Amerika yang sudah mengenal teknologi yang lebih baru tahun 1964 dilakukan dan selesai pada tahun 1914 dengan biaya 375 juta dolar. Amerika beruntung karena ternyata proyek itu menghasilkan ekonomi yang sangat besar.
memotong jalur perdagangan yang bisa mempercepat dan menghemat biaya transportasi. Dan kapal-kapal itu antri untuk masuk terusan Panama. Begitu satu kapal mengalami masalah di tengah-tengah, maka seluruh dunia pun mengalami masalah. Karena bahan baku tidak bisa dikirim, biaya produksi menjadi sangat mahal, dan akhirnya seluruh dunia pun terganggu. Itu baru sebagian cerita. Kalau kita pernah pergi ke Paris, maka bangunan pertama yang pengen kita lihat itu adalah Menara Eiffel, menara besi. Tapi sebetulnya menara besi ini pernah menjadi isu yang sangat kontroversial dan bahkan para seniman di kota Paris pun menulis surat membuat petisi minta agar menara itu segera ditumbangkan. Kenapa begitu ya? Ini menara besi, sebuah simbol yang menandakan munculnya revolusi industri. Setelah ditawarkan ke berbagai negara, sebenarnya Paris ini yang menginginkan dibangun. Dan kalau kita lihat di sana, dari atas gedung kita lihat begitu putih bangunan-bangunan yang ada di kota Paris. Tapi ada satu besi yang menonjol di sana, Menara Eiffel. Nah sekarang orang mengatakan indah, tapi pada saat itu orang mengatakan tidak indah, malah mengganggu. Dan kemudian itu dibangun di sana pada tahun 1889 dan dianggap sebagai aib dan kebodohan nasional. Tapi akhirnya boleh diizinkan oleh pemerintahan di sana, hanya boleh selama 20 tahun untuk menyambut pameran revolusi industri. Kan besi itu simbol dari revolusi industri. Tapi ketika akan harus dibongkar, dia diselamatkan oleh militer. Kenapa militer memerlukannya? Karena militer membutuhkannya untuk transmisi radio nirkabel pada tahun 1898. Akhirnya kan diselamatkan oleh militer. Militer mengatakan enggak, kami perlu. Karena ini tingginya bagus 300 meter. Jadi perlu untuk dipakai. Dan akhirnya kemudian bisa diteruskan. Dan sekarang kita menyaksikan Menara Eiffel berhasil mendatangkan puluhan juta wisatawan. Bahkan event-event penting dilakukan di sana. Dan Paris mengatakan bahwa Eiffel adalah simbol yang sangat penting bagi kota itu. Jadi di dunia ini memang banyak sekali hal-hal seperti itu. Dan kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian yang memang juga tidak tuntas. Termasuk karyanya Michelangelo. Michelangelo itu pernah membuat patung tidak selesai karena kemudian para pemberi sponsor berubah dan tidak mau membiayai. Patung itu kemudian dikenal sebagai patung non finito. Lalu kemudian muncullah filsafat-filsafat baru yang mengatakan bahwa ternyata dalam karya seni itu juga ada falsafahnya. Di mana para seniman sengaja membuat patung tidak selesai. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa indahnya, hebatnya mereka. Karena patung itu dulu dibuat dari batu cadas dipahat. Bahkan kemudian mereka mengatakan pada setiap batu cadas terkandung patung yang indah. Karena mereka adalah master yang bisa membuka bongkahan-bongkahan yang mengikat patung itu. Tapi patung itu tidak selesai, sebetulnya bukan sebagai filsafat dari non finito, melainkan adalah karena ganti juragan, ganti sponsor, dan akhirnya tidak diteruskan. Jadi para seniman pada masa itu pun sudah merasakan ada ketidakpastian. Kalau di Indonesia ada pabrik baja Krakatau Steel yang juga pernah terancam mangkrak, lalu kemudian diselamatkan oleh pemerintah Orde Baru. Di Korea Selatan juga ada pabrik baja yang sekarang menjadi andalan dunia. Dan itu berhasil mengangkat Korea Selatan dari negara yang terperangkap dalam middle income trap. Kemudian kita bisa menyaksikan di situ pabrik bajanya bernama POSCO. Pada tahun 1968 misalnya dia dicanangkan menjadi pabrik baja yang penting oleh Presiden Park Chung-hee. Park Chung-hee ini adalah presiden yang dikenal dengan menggunakan tangan besi, tapi dialah yang membangun fondasi ekonomi Korea Selatan. Akhirnya dia mati ditembak. Ketika dia membangun itu ternyata tidak mendapat dukungan internasional. Tidak ada satupun negara internasional yang mau membiayainya. Jadi dia harus membangunnya dengan segala kesulitan. Sampai kemudian akhirnya tahun 1970-an ketika Park Chung-hee ditembak, tidak ada yang meneruskan. Tidak ada dukungan internasional, tidak dapat pembiayaan. Lalu kemudian dibaca ada korupsi, kasus-kasus itu terasa sekali. Dan akhirnya ditertawakan dunia. Namun pemerintah dan akademisi bersatu. Mereka membangun teknologi, pendidikan, dan kebanggaan industri. Hari ini kita menyaksikan pabrik baja Pohang itu telah menjadi kebanggaan Korea Selatan. Presiden Park pernah mengatakan jika Pohang gagal, Korea akan kehilangan mukanya di dunia. Akhirnya berhasillah diselamatkan ketika ada seorang mantan jenderal namanya Park Tae-jun yang terkenal keras, tapi dia jujur. Dia memutuskan tidak boleh ada intervensi politik dalam pembelian mesin dan teknologi. Ini kan di mana-mana politisi juga berdagang. Jadi mereka juga ingin menempatkan kepentingan-kepentingannya di sana. Tapi Park Tae-jun mengatakan tidak bisa dan dia kemudian dituruti. Semua dana diarahkan untuk efisiensi teknis, bukan untuk citra politik. Bahkan gaji direksi dipotong untuk menjaga moral para pekerja. Dan Park Tae-jun bersama timnya pun tidur di situ.
untuk menunjukkan bahwa mereka memberikan dukungan penuh. Akhirnya tahun 1980-an, Korea Selatan berhasil memiliki pabrik baja yang sangat modern dan bisa mengantarkan mereka ke masa depan. Mereka kemudian melakukan ekspor ke Jepang dan menjadi pabrik baja yang paling efisien. Dan tidak berapa lama kemudian, tahun 1983, utangnya semua lunas dan menjadi produsen baja terbesar kelima di dunia. Jadi kalau kita lihat semua ini memang ada banyak sekali proyek-proyek mangkrak yang besar sekali. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia dan menimbulkan warisan-warisan yang sangat menggoreskan jiwa para penerusnya. Dan mungkinkah ini terjadi di sini dalam proyek-proyek mega yang dibangun oleh para presiden Indonesia? Ya sangat mungkin lah. Ya karena presiden seringkali juga tidak memberikan citra positif setelah meninggalkan gelanggang. Lalu kemudian tidak ada respect. Kalau tidak ada respect ini memang menjadi sangat merepotkan. Dan kalau kita ingat dulu misalnya ketika Bung Karno membangun pabrik baja Krakatau Steel, dia juga pernah mengatakan, tanpa baja kita bukan bangsa industri. Dengan baja kita bisa membangun Indonesia yang berdikari. Itulah sebabnya disebut sebagai proyek baja Trikora. Jadi ternyata impian para perintis tidak selalu diteruskan oleh para penerusnya. Tapi beruntunglah ketika proyek itu mau diteruskan oleh para penerusnya. Dan tentu saja kalau kita bicara korupsi, siapapun juga harus bisa mempertanggungjawabkannya. Di Arab Saudi kita juga melihat ada proyek yang tengah dibangun. Dan Saudi sangat khawatir terhadap masa depan energi. Negeri yang menghasilkan begitu besar pendapatan dari minyak ini tentu khawatir ketika minyak tidak lagi menjadi andalan dunia. Karena sekarang ada negara lain yang juga bisa membuat minyak dan minyak telah menjadi senjata yang membuat mereka selalu ribut dengan bangsa lain. Maka Saudi mulai berpikir untuk membangun negaranya sebagai tempat wisata. Bukankah ada warisan cerita dari kitab suci dan banyak sekali orang yang datang ke sana untuk pergi menjalankan ibadah suci. Nah tentu saja Saudi melihat ada contoh di negara sekitarnya. Misalnya saja di Uni Emirat Arab, Dubai. Itu juga berhasil membangun negaranya menjadi negara yang maju bukan karena minyak tapi karena pariwisata dan investasi serta sektor keuangan. Maka dibangunlah hal serupa. Dibuatlah namanya Jeddah Economic Tower. Ini towernya luar biasa di kota Jeddah, tingginya 1 kilometer. Jadi kalau menara Eiffel itu 300 meter, ini lebih dari 3 kalinya. 1 kilometer. Tapi apa yang terjadi? Proyek itu ketika putra mahkota Muhammad bin Salman masuk melihat, wah ternyata ada korupsinya. Biayanya bengkak dari 20 miliar US dollar menjadi 30 miliar US dollar. Lalu kemudian pangeran yang bertanggung jawab terhadap proyek itu ditangkap. Kita kan pernah membaca beritanya. Pangeran Al-Walid, orang yang dianggap merupakan kerabat istana ditangkap. Dan ditangkapnya ditaruh di Hotel Ritz-Carlton. Itu ditangkap enak itu namanya. Tapi ya itu ada bau-bau korupsi. Muhammad bin Salman melihat itu. Kemudian Muhammad bin Salman lebih tertarik untuk membangun kota baru yang disebut NEOM. Ini kota masa depan yang sangat futuristik yang menjelajahi beberapa tempat yang ada di dalam kitab suci. Yang kemudian dia mengatakan ini akan menjadi suatu keindahan baru. Dia bangun kotanya vertikal dengan menggunakan energi terbarukan. Fantastis kotanya. Dan dicanangkan tidak tanggung-tanggung. 0,5 triliun US dollar. Kan luar biasa. Muhammad bin Salman kemudian melakukan dengan sangat serius. Tetapi hari ini dikatakan biayanya sudah membengkak. Tadinya saya membaca menjadi 1 triliun US dollar. Ternyata menjadi 1,5 triliun US dollar. Dan terancam berhenti. Kalau itu berhenti, ini akan menjadi beban ekonomi yang sangat penting bagi masa depan Arab Saudi. Baiklah kita sudah lihat macam-macam negara terlibat dalam proyek-proyek yang meresahkan. Tapi Cina juga pernah tuh mengalami hal serupa ketika mereka membangun dam waduk terbesar di dunia yang hari ini ceritanya menjadi kebanggaan. Namanya adalah Three Gorges Dam. Ini pembangkit listrik yang luar biasa dan menjadi salah satu proyek teknik terbesar di dunia. Menghasilkan listrik yang sangat besar, tapi untuk melakukan itu dia harus memindahkan lebih dari 1 juta penduduk. Tepatnya 1,2 juta. Cina itu kan negara yang luar biasa, padat sekali. Ini sudah dicanangkan sejak zaman dulu ketika Dr. Sun Yat-sen masih berada di sana. Dan itu sudah dicanangkan tahun 1919. Tapi baru dimulai pada tahun 1994 di era Jiang Zemin sebagai simbol bangkitan Tiongkok modern. Ketika akan dibangun, ini harus menenggelamkan 13 kota kuno. Masih ingat kan dulu ketika kita membangun Waduk Kedung Ombo, Soeharto? Wah itu masalah psikologisnya besar sekali. Banyak desa itu harus dipindahkan.
Ini 13 kota dan itu bukan kota sembarangan, kota kuno yang merupakan warisan sejarah yang harusnya bisa dilihat oleh generasi mendatang. Akibatnya kemudian ini berubah menjadi sebuah dam dan ketika dibangun ekonomi dari masa ke masa berubah dan tentu saja mereka juga menghadapi persoalan. Dan ini mengubah ekologi sungai Yangtze. Tentu saja menimbulkan peristiwa yang nyaris bangkrut antara tahun 1996 sampai 2003. Cina saat itu belum sekaya sekarang ya. Pembangkangan biaya kemudian terjadi. Awalnya ditaksir 8 miliar US dollar. Lalu bengkak menjadi 32 miliar US dollar. Berat sekali ya Cina pada masa itu. Bahkan beberapa analis menyebut hingga 50 miliar US dollar. Nah, investigasi internal tahun 2000-an itu menemukan ada miliaran yuan hilang dalam proses tender dan kompensasi. Berarti ada bau-bau korupsi ya hampir semua mega project. Sejumlah pejabat proyek dipecat dan bahkan dipenjarakan. Bahkan kemudian belakangan kita menyaksikan banyak juga yang ditembak mati. Banyak lembaga lingkungan dunia memprotes kerusakan ekologi sungai Yangtze. Juga terjadi kepunahan lumba-lumba baiji. Itu sangat terkenal sekali di sungainya pada waktu itu. Dan kemudian resiko gempa buatan. Akhirnya tahun 2003 bendungan menghadapi overrun finansial dan tekanan publik yang sangat besar. Pemerintah Cina menutup semua liputan kritis dan melakukan audit secara rahasia. Namun setelah melakukan kontrol yang sangat ketat dan pendanaan kepemimpinan yang sangat tegas, anti korupsi, proyek itu dilanjutkan lalu kemudian tahun 2012 akhirnya selesai. Nah ketika selesai baru tuh bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Generasi yang sekarang udah lupa semua, udah gak ingat lagi kejadian-kejadian betapa human rights masalah besar, masalah ekologis luar biasa, dan kemudian juga korupsi tentunya. Ternyata hari ini dia menyumbang 10% kapasitas listrik di Cina. Lalu kemudian beban sosial dan lingkungan yang sangat besar itu diperkirakan mencapai 100 miliar US dollar. Terdiri dari relokasi penduduk, kompensasi, dan juga kehilangan sejarah. Besar ya pengorbanannya. Jadi akhirnya kita melihat kan di negara kita ini banyak sekali bangunan-bangunan yang mangkrak. Tapi kalau kita lihat di dunia, para penerus itu cenderung menghidupkan yang sudah ada. Bukan asik membuat yang baru. Di negara kita bisa melihat banyak sekali pasar, terminal dan sebagainya yang tidak diteruskan. Akhirnya kan jadi rusak, jadi busuk barang itu. Kalau kita cari-cari di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Bali, banyak sekali yang mangkrak di negara kita. Sebut saja kalau di Jawa Barat itu ada Terminal Kalijaya Cikarang Barat, Pasar Sukanegara di Cianjur, lalu Pasar Majalengka, revitalisasinya bagaimana itu tidak berkelanjutan. Pasar Palimanan di Cirebon, Pasar Cihargelis di Bandung, Pasar Kranji Baru, kawasan industri Cikembar di Sukabumi. Kemudian di Sumatera Utara kita bisa lihat lagi ada unit sekolah baru SMA Negeri 9 di Julu, Kota Padang Sinempuan. Revitalisasi lapangan Merdeka Medan, itu 1,5 triliun itu biayanya. Jalur kereta api antara Besitang Langsa, itu juga triliunan rupiah itu. Apa kabarnya itu? Lalu kantor bupati, waduh ada beberapa kantor bupati yang biayanya puluhan miliar dibiarkan saja tidak diteruskan dan kusam. Ya, sayang sekali. Di Sumatera Barat juga ada tuh gedung kebudayaan Sumatera Barat. Lalu kemudian stadion utama di Sumbar, di daerah Sikabu itu. Itu biayanya juga tidak tanggung-tanggung 310 miliar. Lalu juga ada GOR Agus Salim. Dan belum lagi di Sumatera Selatan, ada beberapa proyek PSN yang juga mengalami hal-hal serupa. Jawa Tengah tidak bisa dihindarkan, Bali juga ada, Jalan Tol Gilimanuk Mengwi, bagaimana itu kabarnya? Lalu kemudian LRT Bali, apa kabarnya itu? Anjungan Cerdas, Rambut Siwi, Jembrana, itu juga hampir 100 miliar itu biayanya. Di NTT juga banyak, wah di Sulawesi juga banyak sekali bisa temui. Anda bisa cari sendiri, ada cukup banyak proyek-proyek yang kita biarkan seperti itu. Inilah kerugian besar bagi negara kita. Dalam teori ekonomi, apa ini namanya ya, kerugian besar seperti ini. Kenapa kita hanya tertarik untuk menganggarkan membuat yang baru? Menteri Keuangan tegur dong kepala-kepala daerah, tegur dong para perencana agar membuat rencana lebih baik. Dan KPK jangan diam, banyak proyek-proyek kita yang akhirnya mangkrak seperti ini. Ini pelajaran besar bagi bangsa kita ketika kita menyaksikan pembangunan mega proyek yang tidak diteruskan kemudian terancam mangkrak, atau juga ketika kita melihat tiang-tiang monorail yang sekarang juga harus dibongkar. Siapa yang harus menanggung semua itu? Bagaimana menurut Anda? Stay relevant.